paling semangat dan paling ikhlas dalam menyambut dan menjawab sebaik-baiknya doa, yaitu salam, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan semakin melimpahkan kebahagiaan dan keberkahan hidupnya sampai akhir hayat. Amin. Allah berikan kesehatan lahir dan batin. Amin. Allah jauhkan dari berbagai penyakit dan musibah. Amin. Allah limpahkan rezeki yang halal dan barokah. Amin. Allah jadikan keluarga, orang tua, pasangan, anak keturunannya soleh-solehah. Jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Dan kelak ketika meninggal dunia diberikan anugerah husnul khatimah, masuk surga berjumpa dengan Rasulullah SAW dan diizinkan melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Subhanallah. Alhamdulillah, barakallahu fikum, ayahanda, ibunda, bapak-bapak, ibu, saudara-saudari, adik-adik dan sekalian. Kita dipilih oleh Allah untuk menjadi hamba-hambanya yang diistimewakan dengan dikabulkan doa sejak berbulan-bulan yang lalu untuk ketemu dengan bulan Ramadan. Bahkan bukan cuma ketemu dengan bulan Ramadan, tapi dibimbing untuk bisa beribadah dengan sebaik-baiknya. Bahkan sekarang kita sudah memasuki malam ke berapa? 18. Ya, Masya Allah, nikmat luar biasa. Pertanyaannya adalah, kalau sekarang kita sudah masuk malam ke-18 Ramadan, berarti berapa hari lagi nikmat Ramadan yang akan kita dapatkan? Berapa? 11? 12? Tergantung ikut pemerintah atau Muhammadiyah itu. Nah, ayo udah bagus sekali. Mohon maaf. Saya ingin mengajak kita untuk betul-betul menyempurnakan cara pandang kita. Jawaban yang tepat adalah wallahu a'lam bishawab. Enggak tahu berapa lama lagi kenikmatan Ramadan yang akan kita rasakan. Kenapa? Karena tadi pagi ada yang meninggal. Semalam juga ada yang meninggal, kemarin malam. 3 hari yang lalu, sepekan yang lalu, selalu ada yang wafat. Dan apa yang ada dalam pikiran mereka, orang-orang yang diwafatkan oleh Allah, sama dengan kita bayangkan pada umumnya. Itu apa? Oh, Ramadan tinggal sekian hari lagi. Oh, Lebaran tinggal berapa hari lagi. Tiba-tiba dicabut nyawa bersama. Saya sengaja mengajak kita untuk membangun mindset betapa nikmat Ramadan adalah nikmat yang sangat agung, di mana detik-detiknya begitu berharga. Bahkan seorang ulama yang mengatakan, ya, kalau seandainya saja ahli kubur itu dengan izin Allah diberikan kesempatan untuk menyampaikan keinginannya, mereka apa yang diminta? Mereka akan minta ketemu dengan bulan Ramadan, walaupun cuma 1 detik. Betapa berharganya 1 detik Ramadan buat mereka. Nah, kita dikasih berapa detik? Ribuan detik, beribu-ribu detik. Kalau sampai kita tidak manfaatkan, alangkah sangat rugi. Nah, karenanya lah untuk memanfaatkan itu, mari sama-sama kita merenung tentang nilai-nilai yang seharusnya sudah kita capai. Di malam ke-18 ini kita sudah sampai setingkat apa ketakwaan. Kita semua sudah sama-sama paham bahwa Ramadan ini memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai anugerah buat kita. Salah satu bentuknya adalah dengan kita di-upgrade ketakwaannya, ditingkatkan ketakwaan. Nah, di antara dimensi ketakwaan yang paling penting, yang paling fundamental adalah ternyata salah satunya di antara sekian banyak, yaitu kesabaran. Tapi ngomongin tentang sabar ini, ya, rasanya kalau secara teorik kita semua udah tahu tentang dalil-dalil sabar, kewajiban sabar, keutamaan sabar. Saya ingin saja mengajak kita merenung tentang salah satu dimensi ketakwaan yang paling fundamental, yaitu sabar, dari kisah yang terjadi dan dialami oleh salah seorang umat Islam. Ya, kita dengar ceritanya sedikit ya. Ini kisahnya sangat inspiratif sekali. Saya sudah berkali-kali mendengarkan cerita ini, tapi sangat tersentuh, nggak bosan-bosan. Ini cerita tentang seorang tukang tempe. Ada yang udah pernah dengar? Udah belum? Belum ya. Tukang tempe yang dia ternyata menjalankan nilai-nilai ketakwaan.
Suatu ketika si tukang tempe ini, pengrajin tempe ini, dia di malam hari sepertiga malam terakhir bangun untuk sholat tahajud. Ini tukang tempe yang soleh, yang bertakwa. Sebelumnya dia sudah siapkan tempe, sudah dibikin dari sebelumnya, dan setiap hari dia selain pengrajin tempe juga menjual. Setiap pagi dia berangkat ke pasar. Nah, malam itu setelah sholat tahajud dia pergi ke masjid. Ya. Kemudian sholat subuh, setelah pulang sholat subuh, habis berzikir, dia siap-siap mau berangkat ke pasar. Masukinlah tempe-tempe yang sudah dibuatnya itu ke motornya, mau dibawa ke pasar. Pada saat dia ngangkat, ternyata dia sambil melihatkan tempe itu dimasukin. Ternyata pas dibuka tempe itu, tutupnya, tempe itu ternyata belum jadi tempe. Kalau tempe yang udah jadi kan ada putih-putihnya itu kan, jamur putih-putih kan. Ini masih berupa biji-biji kecil. Secara manusiawi dia kaget, tapi langsung spontan. Dia langsung mengucapkan kalimat Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Belum jadi. Inna lillahi. Kaget. Nah, dalam kondisi seperti itu, dia langsung beristighfar. Ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini gimana ceritanya? Udah siap-siap mau berangkat ke pasar, tapi tempenya belum jadi. Nah, karena dia memang seorang yang bertakwa kepada Allah, meskipun secara manusiawi dia kaget, dia mengucapkan kalimat istirja, terus kemudian dia langsung dengan ketenangan hatinya setelah mengucapkan istirja, dia berpikir, nah terus apakah hari ini gue usah jualan? Orang belum jadi, yang dijual kan nggak ada kan? Akhirnya dia berpikir, tapi kan yang namanya nyari nafkah itu bukan cuma sekedar untuk dapat duit. Mencari nafkah itu adalah ibadah. Ini prinsip dia sebagai seorang yang bertakwa. Akhirnya apa? Dia langsung memutuskan, udah kalau gitu aku tetap berangkat ke pasar. Bismillah, mudah-mudahan ya Allah berikan keajaiban. Ya. Dia yakin bahwa Allah Maha Kuasa, Allah Maha Berkehendak. Kun fayakun. Dia ngomong dalam hatinya, ya Allah Engkau Maha Berkuasa. Ya, mudah-mudahan saja selama beberapa jam nanti kalau dia pergi ke pasar, dia cepat menjadi tempe. Akhirnya berangkatlah dia ke pasar, dan sepanjang perjalanan dia menuju ke pasar, dia berzikir terus. Dia meminta kepada Allah, berdoa, beristighfar, bersolawat terus sepanjang jalan. Pas sampai di pasar, ya, dia sampai ke lapak jualannya, kemudian dia deketin tempenya. Bismillah. Dia udah setengah jam disikirin. Ya. Masa sih nggak jadi tempe? Allah Maha Kuasa pun payah. Akhirnya dia deketin lagi tempenya dan kemudian dia buka penutupnya. Bismillah. Pas dibuka ternyata belum jadi. Ini udah sampai pasar ini, udah tempat jualan kan? Tapi karena dia memang orang yang soleh, orang yang baik, orang yang bertakwa, orang yang bersabar, ya udah deh. Meskipun dia kaget, meskipun ada rasa kecewa, tapi dia langsung menetralisir kecewanya dengan keimanan. Saya akan tetap nunggu di sini sambil menzikirkan tempe-tempe itu. Dia zikir terus sambil apa? Dia bermuamalah dengan cara apa? Menyapa setiap orang yang lewat, setiap pelanggan yang lewat itu dia sapa, dia kasih senyum. Dan kalau ada yang nanya tempe, dia jujur terbuka, nggak jaim-jaiman. Dia nih mohon maaf, belum jadi, nggak tahu kenapa nih, ada kesalahan apa. Ya, yaudah, silakan beli ke tempe yang lain. Banyak. 1 jam, 2 jam dia zikir terus. 2 jam kemudian dia deket lagi. Sudah 3 jam dizikir. Masa sih nggak jadi tempe? Akhirnya dia deket lagi tempenya dan dia buka lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Maha Kuasa. Yakin betul, dia yakinnya nggak berkurang. Pas dibuka itu tempe, ternyata belum jadi juga si tempe. Udah 3 jam. Ya Allah, itu udah siap ya Allah. Saya kalau pulang nggak bawa duit gimana gitu kan? Secara manusiawi gitu kan. Kemudian akhirnya dia sih udah Bismillah. Gak boleh putus asa, harus yakin pasrah sama Allah. Dia ikhtiar terus zikir terus. Ya. Nah, menjelang zuhur, ya sudah hampir jam 12, itu kan sudah nambah lagi berapa jam kan? Udah lebih dari 5 jam ini saya zikir. Harusnya udah jadi Bismillah. Dia buka lagi tuh tempe. Pas dibuka menjelang zuhur, belum jadi juga ternyata. Ya Allah, udah siap ini.
Tapi dia langsung sadar, astagfirullah, aku nggak boleh ngeluh. Nah, karena sudah masuk zuhur, dia pergi dulu. Dia tinggal dagangannya, dia pergi ke masjid, sholat, dan di dalam sholat itu dia berdoa, ya Allah, ini udah siang ya Allah. Saya sudah mencari nafkah, mudahkanlah rezeki saya ya Allah. Berikan keajaibanmu ya Allah. Jadikan tempe-tempe itu segera ya Allah, biar ada waktu cukup untuk berjuang. Dan akhirnya dia sesudah berdoa sungguh-sungguh berzikir, dia balik lagi ke Allah. Dia udah namanya yakin kan, karena udah sujud kan, udah yakin Allah Maha berkuasa, dan secara ikhtiar dia sudah berjam-jam nunggu. Karena tempe itu tinggal sedikit tadi jadi sempurna, jadi tempe yang bisa layak dijual. Dan ketika dia balik ke lapak, bismillah, dia deketin lagi ke tempe. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pas dibuka, ternyata belum jadi juga. Ya Allah, udah siap ya Allah. Tapi dia gak putus asa. Dia terus bersabar dan berzikir. Ya udah, aku zikir. Ya. Maka dia berzikir terus. Pas lagi anak-anaknya zikir tuh, udah 1 jam dia berzikir. Tiba-tiba ada seorang ibu yang lewat agak kebingungan, celinguk. Dia tanya sama si tuan, karena dia orang murah senyum si tukang tempe ini. Murah senyum, ramah, menyapa gitu ya. Tanya, bang, saya tuh udah bolak-balik muter-muter pasar ini nyari tukang tempe, nggak ketemu loh. Emang ibu nyari tempe? Kan banyak yang jual. Enggak bang, saya mau nyari orang yang jual tempe yang belum jadi. Tempe yang belum jadi. Kaget dia. Kenapa kok nyari tempe yang belum jadi? Dia penasaran kan? Ini bang, anak saya mau pergi ke luar negeri, sementara dia hobinya makan tempe. Tapi kalau buat tempe yang udah jadi kan sampai sana tuh rusak. Mendingan buat tempe yang belum. Tapi susah banget nyari tempe yang belum jadi. Abang punya gak? Kata si ibu itu. Bentar. Akhirnya dia deketin tempe itu. Dia gemeteran itu bukan. Ya Allah, tolong jangan dijadiin tempe ya Allah. Tolong jangan jadi ya Allah. Dia gemeteran kan, udah berjam-jam. Ya, pas dibuka, bismillah ya Allah, kau maha tahu. Pas dibuka, ternyata betul tempenya belum jadi. Alhamdulillah. Dia langsung bersyukur, terima kasih ya Allah. Dan kemudian si ibu juga ikut senang. Ada bang tempe yang belum jadi? Ada bu. Berapa banyak? Semuanya belum jadi. Kalau itu saya borong semuanya. Terus ibu, alhamdulillah, dia langsung sujud syukur. Terima kasih ya Allah. Karena ternyata Allah Maha tahu. Yang dibutuhkan si tukang tempe itu tempenya jadi apa? Jadi duit. Enggak mesti langsung jadi tempe. Nah, ini kisah sederhana yang menginspirasi tentang bagaimana kita mengimplementasikan ketakwaan dalam kehidupan nyata sehari-hari. Ngomongin tentang takwa, ngomongin tentang sabar, nggak cuma teoritik, nggak cuma konseptual. Oh, sabar itu begini, tapi kita lihat bagaimana kita mengalami. Kenapa? Karena memang kalau kita lihat tuntunan di dalam Al-Quran tentang ketakwaan, ya, la'allakum tattaqun yang sudah berulang-ulang kita dengar bahkan kita hafal, ternyata kita perlu tahu di situ ada sebuah konsep yang bersifat sunnatullah. Kata-kata yang digunakan oleh Allah adalah la'allakum. Kata-kata la'alla itu dalam bahasa Arab itu mengandung makna proses agar kalian bertakwa. Ada proses, artinya apa? Ada effort, ada pengorbanan, ada usaha, ada proses pembelajaran, ada proses perenungan. Jadi ketakwaan itu otomatis. Ketika kita melaksanakan ibadah Ramadan, berpuasa, baca Quran, sedekah, zikir, itu nggak otomatis kita langsung jadi orang bertakwa. Ketakwaan itu ternyata sunatullahnya berdasarkan ayat tadi itu proses, dibentuk melalui apa? Melalui perjalanan hidup. Nah, di antara perjalanan hidup yang membentuk ketakwaan kita adalah apa? Yaitu ujian atau musibah. Boleh jadi ada di antara kita di sini yang sedang mengalami musibah atau ujian. Ada yang diuji oleh pasangannya mungkin, ada yang diuji oleh anak-anaknya. Apalagi di akhir zaman kayak gini kan fitnah, penuh dengan fitnah. Ada yang diuji dengan masalah kesehatannya mungkin, ada yang sedang diuji oleh masalah ekonominya. Disinilah kita membuktikan ketakwaan kita. Bagaimana kita bisa menjadi orang-orang seperti yang dilakukan si tukang tempe tadi? Apa? Dia selalu melakukan standar kesabaran. Apa standar kesabaran itu? Disebutkan dalam Al-Quran, alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Disebutnya di kalimat apa? Inna lillahi ini kalimat kalimat apa?
Istirja, ya, jangan tukar sama huruf N. Ini istirja, kalimat untuk menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sayangnya banyak di antara kita yang paling standar aja ini itu jarang dilakukan. Itu mengucapkan kalimat istirja untuk setiap musibah. Dalam bayangan kita kalimat istirja itu selama ini tradisinya adalah hanya keluar, hanya digunakan untuk apa? Untuk musibah besar, khususnya apa? Kematian. Padahal Rasulullah SAW mencontohkan ketika beliau suatu ketika mau berangkat safar, kemudian tiba-tiba tali sepatunya putus dan langsung spontan beliau berteriak, Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Aisyah ketika mendengar ucapan Rasulullah langsung bertanya, ya Rasulullah, apakah gara-gara masalah yang sekecil itu kita juga mengucapkan innalillahi? Beliau kemudian mengatakan, itulah hebatnya orang beriman. Dia selalu bersandar kepada Allah apapun yang terjadi. Mau dianggap kecil, mau dianggap besar, selalu menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, keteladanan yang diberikan oleh Supong Tepet tadi adalah ketakwaan. Dia satu sisi adalah orang yang taat, rajin sholat, sering tahajud, selalu ke masjid karena dia laki-laki. Kemudian apa? Secara horizontal akhlaknya juga bagus. Dia selalu menyapa, senyum. Kemudian yang paling penting ternyata dia juga adalah orang yang berusaha. Coba bayangin, kalau seandainya pada saat dia tahu tempe itu belum jadi, kemudian dia nggak berpikir dengan ketakwaan, nah, ngapain ke pasar orang tempe belum jadi? Dia di rumahnya kira-kira bakal ketemu sama si ibu itu kan? Enggak. Tapi dia udah, saya kan nyari nafkah nyari ibadah, bukan sekedar nyari duit. Tapi Allah Maha tahu. Makanya ini yang disebutkan oleh Allah, orang-orang yang bertakwa itu wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tetaplah yakin, tetaplah optimis, tetaplah berbaik sangka kepada Allah. Seberat apapun mungkin dalam pandangan kita, ujian yang sudah menimpa kita, yakin akan ada akhirnya. Yakin akan ada solusinya. Sejauh kita betul-betul selalu bersandar kepada Allah, kemudian juga selalu berusaha, selalu memperbaiki ketaatan, maka Allah akan carikan jalan keluar buat kita semua. Inilah keteladanan yang seharusnya kita asah. Ramadan itu mengasah kita untuk menjadi orang-orang yang meningkatkan kesabaran. Kita sabar menunggu sekitar 13,5 jam untuk berbuka puasa, ya kan? Itu kan latihan yang luar biasa. Ada penderitaan, ada lapar, ada dahaga, tapi kita bisa atasi, bisa kita lewati. Ini mendidik kita bukan hanya untuk ujian menahan lapar dan dahaga, tapi semua ujian kehidupan, masalah apapun itu seharusnya kita bisa hadapi karena mental kita sudah dibentuk menjadi orang-orang yang siap menghadapi yang kesulitan, tantangan, sesuatu yang berat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sia-siakan kesempatan kita di Ramadan tahun ini. Ya, mudah-mudahan menjadi Ramadan terbaik, bukan hanya Ramadan yang bisa menghapuskan dosa-dosa kita, amin. Ya, bukan hanya menambah pahala kita, tapi yang paling penting Ramadan yang bisa membentuk mental kita menjadi orang yang makin sabar. Dan boleh jadi ini adalah Ramadan yang terakhir buat kita. Masih ada kan? Ya, saudara-saudara kita yang tahun lalu masih bersama dengan kita tarawih di sini, tapi sekarang udah nggak ada kan? Ada yang meninggal kan? Boleh jadi giliran tahun depan ada salah satu di antara kita yang nggak ada. Makanya maksimalkan, optimalkan sisa-sisa Ramadan yang akan Allah berikan kepada kita. Berapa hari lagi? Kita nggak tahu. Tapi berapapun yang Allah berikan, walaupun hanya 1 jam, 1 detik, kita rebut dengan sebaik-baiknya, dengan amalan terbaik, dengan ibadah terbaik, ya, dengan taubat terbaik. Jangan sampai di malam ke-18 ini tidak ada satupun tetes air mata yang keluar, air mata taubat. Perbaiki ibadah kita, perbaiki taubat kita, perbaiki sujud kita, perbaiki amal kita. Insya Allah Ramadan ini akan menjadi Ramadan yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Demikian untuk tarawih malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita bisa belajarnya. Dan yang paling penting bisa kita amalkan dengan istiqomah dan ikhlas. Amin ya rabbal alamin. Demikian alhamdulillah wala taqulanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.